Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika diskrit. Satu, sifat-sifat relasi. 2. Relasi kesetaraan. 3. Relasi pengurutan parsial. Dan 4. Klosur parsial. Kami dari kelompok B, PMM 6 semester 2. 1. Ali Sukiman Hasibuan. 2. Anissa Adina Pohan. 3. Diah Anggraini. 4. Dewi Safitri Pitaloka. 5. Elvina Lubis. Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Sifat-sifat relasi. 1. Refleksif atau refleksif. 2. Stangkup atau simetrik. 3. Tolak stangkup atau antisimetrik. 4. Menghantar atau transitif. 5. Ekuivalensi. Satu. Relasi refleksif. Definisi. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A elemen R untuk setiap A elemen dari A besar. Contoh. Misalkan A-nya sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka A relasi R-nya 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, 4,4. Bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. B. Relasi R 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, dan 4,4. Tidak bersifat refleksif karena 3,3 bukan elemen R. 2. Stangkup atau simetrik. Definisi. Relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika A, B elemen R, maka B, A elemen R untuk semua A, B elemen A. Contoh, misalkan 1, 2, 3, dan 4. Dan relasi R di bawah ini pada himpunan A, maka relasi R sama dengan 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, 4,4. Bersifat stangkup karena jika A, B elemen R, maka B, A juga elemen R. Di sini 1,2 dan 2,1 elemen R, begitu juga 2,4 dan 4,2 elemen R. 3. Tolak stangkup atau antisimetrik. Definisi. Relasi pada himpunan A disebut tolak stangkup jika A, B elemen R dan B, A elemen R. Maka A sama dengan B untuk semua A, B elemen R. Contoh. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka relasi R sama dengan 1,1, 2,2, 3,3. Tolak stangkup karena 1,1 elemen R dan 1 sama dengan 1. 2,2 elemen R dan 2 sama dengan 2. 3,3 elemen R dan 3 sama dengan 3. Perhatikan bahwa R juga stangkup. 4. Menghantar atau transitif. Definisi. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen R dan B, C elemen R. Maka A, C elemen R untuk semua A, B, C elemen A. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A.
maka R sama dengan 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Bersifat menghantar dan periksalah dengan membuat tabel berikut. Perhatikan tabel berikut. Lima, sifat ekuivalensi. Misalkan R sebuah relasi pada sebuah himpunan P, relasi R disebut relasi ekuivalensi jika dan hanya jika relasi R memenuhi sifat refleksif, simetris, dan transitif. Contoh, merupakan relasi ekuivalensi himpunan P sama dengan 1,2,3. Didefinisikan relasi pada himpunan P dengan R sama dengan 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, dan 3,3. Relasi R tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Oleh karena itu, relasi R merupakan relasi ekuivalensi. Relasi kesetaraan. Definisi. Relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan atau equivalence relation jika ia refleksif, setangkup, dan menghantar. Secara intuitif, di dalam relasi kesetaraan, dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama. Contoh, misalkan R adalah relasi pada himpunan mahasiswa sedemikian, sehingga A, B elemen R jika A satu angkatan dengan B, karena setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya, maka R jelas refleksif. Perhatikan, jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan dengan A. Jadi, R setangkup. Selanjutnya, jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka pastilah A seangkatan dengan C. Jelas, R bersifat menghantar. Dengan demikian, R adalah relasi kesetaraan. Relasi pengurutan parsial. Definisi. Relasi R pada himpunan S dikatakan relasi pengurutan parsial atau partial ordering relation jika ia refleksif, setangkup, dan menghantar. Himpunan S bersama-sama dengan relasi R disebut himpunan terurut secara parsial atau partially ordered set atau poset dan dilambangkan dengan S atau R. 1. Klosur refleksif. 2. Klosur setangkup. 3. Klosur menghantar. Ini adalah beberapa dari klosur relasi. 1. Klosur refleksif. Misalkan R adalah relasi pada himpunan A. Klosur refleksif dari R adalah R gabungan delta, yang dalam hal ini A, A di mana A elemen A. Pada contoh di atas, R gabungan dari delta sama dengan 1,1, 1,3, 2,3, 3,2 adalah relasi pada himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3. Sehingga klosur refleksif dari R adalah R gabungan dari delta sama dengan 1,1, 1,3, 2,3, 3,2 digabung dengan 1,1, 2,2, dan 3,3 menjadi 1,1, 1,3, 2,2, 2,3, dan 3,2 lalu 3,3. 2. Klosur setangkup. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A. Klosur setangkup dari R adalah R gabungan dari R inverse, yang dalam hal ini R inverse sama dengan B, A, di mana A, B, A elemen dari R. Pada contoh kita di atas, R sama dengan 1,3, 1,2, 2,1, 3,3, dan 3,2 adalah relasi pada himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3. Maka R inverse sama dengan 3,1, 2,1, 1,2, 2,3, dan 3,3. Sehingga klosur setangkup dari R adalah R gabungan dari R inverse sama dengan 1,3, 1,2, 2,1, 3,2, 3,3 digabung dengan 3,1, 2,1, 1,2, 2,3, dan 3,3 menjadi 1,3, 3,1, 1,2, 2,1, 3,2, 2,3, dan 3,3.
3. Klausul menghantar. Menentukan klausul menghantar dari sebuah relasi ekuivalen dengan menentukan pasangan-pasangan simpul-simpul mana di dalam grafik berarah yang terhubung dengan sebuah lintasan. Thank you for watching. We are